Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagian yang perlu kita yakini, dan itu merupakan konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita mengimani Allah satu-satunya zat yang mengetahui hal yang gaib. Ada banyak hal yang merupakan bagian hal gaib yang hanya Allah yang tahu. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 hal yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib, yaitu di surat Luqman ayat 34, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya milik Allah ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dia zat yang satu-satunya yang menurunkan hujan dan tahu kapan hujan itu turun. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan keesokan harinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan orang tidak tahu di mana, di bagian bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui, khabirun, dan dia zat yang maha khabir. Khabir artinya mengetahui dengan detail. Mengenai 5 hal ini disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan istilah mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Ashur menyebutkan, kenapa disebut sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib? Kata beliau, ini mengisyaratkan kenapa disebut sebagai kunci, seolah-olah ketika itu terjadi maka kondisinya terbuka. Mafatih dari kata miftah, jamak dari kata miftah, dan kata asalnya adalah fatah yaftah, yang artinya membuka. Sehingga ketika dia belum terjadi, dia seperti terkunci. Begitu terjadi, dia seolah terbuka. Kejadian-kejadian apapun yang sebelumnya kita belum tahu, kemudian setelah terjadi, maka kejadian itu seperti dibuka oleh Allah Ta'ala sehingga hambanya mengetahuinya. Kembali kepada penyebutan Nabi SAW. Dalam hadis dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, Buraidah ibn Hasib, beliau pernah mengatakan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 hal yang tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Luqman ayat yang terakhir, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Selanjutnya, apakah ayat ini memiliki sababun nuzul? Ada sebagian ulama ahli tafsir yang menyebutkan bahwa ayat ini memiliki sababun nuzul, seperti keterangan yang disampaikan oleh Al-Wahidi dan Al-Baghawi dalam tafsirnya. Mereka mengatakan bahwa nazalat hadhil ayah fil Warith bin Amr bin Harithah. Ayat ini turun terkait kejadian yang pernah dialami oleh Al-Warith bin Amr bin Harithah, seorang badui yang dia datang kepada Nabi SAW. Fasa'alahu anis sa'ah, kemudian dia tanya tentang kapan kiamat, waqtiha, dan kapan kejadian kiamat. Waqala, kemudian Al-Warith ini juga bertanya, inna ardana ajdabat famata yanzilul ghaitha, sesungguhnya di daerah kami mengalami paceklik, tahukah kamu kapan akan turun hujan? Kemudian Al-Warith juga mengatakan, wa taraktu mur'ati hubla, aku tadi pergi ke sini dalam keadaan meninggalkan istriku yang sedang hamil. Famata talid, kapan dia akan melahirkan? Waqad alimtu aina wulidtu, kemudian kata Al-Warith, aku tahu di mana aku dilahirkan. Fa bi ayyi ardin amut, coba Muhammad jelaskan kepadaku di mana aku akan mati. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Apabila keterangan Al-Wahidi dan Al-Baghawi ini keterangan yang sahih, maka ini menunjukkan bahwasanya ayat yang
ada di surat Luqman ayat yang terakhir, memiliki sababun nuzul yang merupakan jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang kepo terkait masalah gaib. Namun Nabi SAW tidak memberikan jawaban. Karena semua yang dia tanyakan, Rasulullah SAW nggak tahu. Dan ini bukti bahwa Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau sehingga beliau bisa memberikan jawaban apa yang ditanya oleh sahabat ini. Maka ketika Allah turunkan ayat ini memberikan penjelasan seperti apa status yang ditanyakan itu. Itu semuanya tidak ada yang diketahui, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini memberikan prinsip kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW selama beliau tidak diberi wahyu oleh Allah, beliau tidak tahu hal yang gaib. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada salah satu muridnya, yaitu Masruq. Masruq ini seorang ulama tabi'in. Kata Aisyah kepada Masruq, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaiba faqad kadzab." Siapa yang menyampaikan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu hal yang gaib, maka dia berdusta. Karena tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keterangan Aisyah ini diriwayatkan oleh Bukhari. Semakna dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Hanya milik Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia yang mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Ini ada di surat Al-An'am. Baik. Sehingga ini memberikan kita penegasan dan pemahaman bahwa hal yang gaib itu bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat lebih rinci tentang beberapa hal gaib yang tadi disebutkan di surat Luqman dari mulai yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kapan terjadi kiamat. Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad SAW tidak tahu, Jibril juga tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di ayat yang lain, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan itu akan terjadi? Qul, jawablah, innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sesungguhnya ilmu tentang kapan kiamat, pengetahuan tentang kapan kiamat hanya milik Rabbku. La yujalliha liwaqtiha. Tidak ada yang tahu tentang kapan waktunya illahu, kecuali Dia. Jibril alaihissalam tidak tahu. Maka dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Bukhari, pada waktu beliau datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang beberapa hal, salah satunya Jibril bertanya kepada beliau, "Akhbirni 'anis sa'ah." Jelaskan kepadaku tentang kapan kiamat. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya aku dan kamu sama-sama tidak tahu. Sehingga ketika seorang nabi tidak tahu, nabi yang terbaik tidak tahu, malaikat terbaik tidak tahu, apalagi manusia biasa. Nah, kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Allah lah yang menurunkan hujan. Dialah satu-satunya yang menurunkan hujan. Dan Dia yang tahu kapan hujan itu turun. Dan ayat ini tidak hanya sebatas memberitakan bahwasanya Allah yang menurunkan hujan. Karena orang musyrikin juga mengakui kalau Allah satu-satunya yang menurunkan hujan. Tapi sekaligus ini memberikan penegasan bahwa Dialah satu-satunya yang tahu kapan hujan turun. Meskipun teks ayatnya wa yunazzilul ghaitha, dan Dia yang menurunkan hujan, namun sifatnya bukan sebatas berita bahwa Allah yang menurunkan hujan. Karena orang musyrik juga mengakui Allah yang menurunkan hujan. Tapi di sini memberikan penjelasan bahwa satu-satunya yang tahu kapan hujan itu turun, di mana hujan itu turun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait hujan, ada 3 hal yang perlu kita yakini, yang ini menyangkut perbuatan Allah. Yang pertama, Dialah satu-satunya yang menurunkan hujan. Makhluk tidak bisa menurunkan hujan. Yang kedua, Dialah satu-satunya yang tahu kapan hujan itu turun.
Makhluk tidak tahu kapan hujan itu turun. Yang ketiga, dialah satu-satunya yang tahu di mana hujan itu turun. Sehingga makhluk juga tidak tahu di mana hujan itu akan turun. Mungkin saja ada perakiraan cuaca. Namun itu sifatnya hanya sebagian ilmu yang Allah berikan kepada hamba berdasarkan indikator yang dia punya. Tapi apakah tepat 100% dengan kejadian yang nanti akan terjadi? Jawabannya tidak. Terkadang sesuai dengan yang diperkirakan dan terkadang meleset dari apa yang diperkirakan. Karena manusia hanya bisa memperkirakan dan hakikatnya seperti apa kejadiannya baru dia ketahui pasca kejadian. Dan memperkirakan seperti ini bukanlah hal yang terlarang karena orang boleh memperkirakan dengan indikator zahir yang bisa dia saksikan. Selanjutnya, wa ya'lamu ma fil arham. Dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Apa yang ada dalam rahim? Baik yang sifatnya zahir maupun yang batin. Yang zahir contohnya adalah tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dari mulai nutfah sampai jadi manusia. Nutfah, alaqah, mudghah, tahapan-tahapan sebagaimana yang kita pahami disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang proses penciptaan manusia. Ini bagian zahir. Termasuk jenis kelamin. Allah tahu kapan dia lahir. Baik, ada bagian yang batin, yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Apa itu? Takdirnya. Seperti apa takdir bayi ini? Berapa usia yang Allah berikan kepadanya? Berapa jumlah rizkinya? Apakah nanti dia menjadi manusia yang celaka ataukah manusia yang bahagia? Tidak ada yang tahu. Sebagian orang ada yang mengatakan, bagaimana sisi janin itu menjadi sesuatu yang gaib, sementara sekarang manusia punya teknologi untuk bisa mengetahui keadaan di dalam janin. Bahkan sangat detail misalnya. Dia punya alat USG 3 dimensi. Sampai gerakan-gerakan minor bayi diketahui. Baik, kalaupun misalnya manusia punya teknologi untuk bisa menembus bagian itu, tapi teknologi ini tidak bisa mengetahui semuanya. Berapa jumlah rizki bayi ini? USG nggak tahu, nggak bisa nangkap. Berapa umur bayi ini? USG nggak tahu. Sehingga takdir yang diberikan oleh Allah melalui malaikat, yang ditetapkan oleh Allah melalui malaikat, tidak bisa ditangkap oleh USG. Selanjutnya, dari sinilah kita bisa melihat bahwa hal yang gaib bisa kita bagi menjadi dua. Ada gaib yang sifatnya mutlak, hanya Allah yang tahu. Dan ada gaib yang sifatnya nisbi, gaib relatif. Sebagian makhluk tahu dan sebagian makhluk yang lain tidak tahu. Untuk gaib yang sifatnya relatif, yang diketahui oleh sebagian makhluk, maka bisa diketahui oleh makhluk yang lain apabila dia punya sarana dan media untuk mengetahuinya. Kalau dia nggak punya sarana dan media untuk mengetahuinya, maka dia nggak bakalan tahu. Sebelum teknologi USG itu ada, semua manusia tidak tahu ada apa di dalam rahim itu. Apakah bayi ini janin laki atau perempuan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan prosesnya, dia nggak tahu. Bagaimana kondisi pembuluh darah dan seterusnya. Yang mungkin dulu belum terjangkau. Namun itu pun masih banyak yang tidak bisa digali oleh manusia. Maka pada intinya ketika Allah sudah menetapkan ini sebagai sesuatu yang gaib, upaya apapun yang dilakukan oleh manusia mustahil untuk bisa menembusnya. Karena hal yang gaib tidak mungkin bisa ditembus oleh hamba kecuali jika Allah memberitahu kepada hamba. Bisa melalui wahyu sebagaimana yang dialami oleh para nabi, atau Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada hamba untuk membuat sebuah teknologi yang menembus bagian tertentu, namun masih ada bagian yang lain yang dirahasiakan oleh Allah sebagaimana yang kita saksikan dalam realita penggunaan USG untuk janin yang berada di dalam kandungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Dan siapapun jiwa tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Besok kita akan melakukan apa? Kita nggak tahu. Kita sendiri nggak tahu. Apalagi orang lain. Maka kalau seseorang tidak mungkin bisa tahu apa yang akan dia dapatkan besok, dia juga tidak akan mungkin tahu apa yang dilakukan oleh orang lain besok.
Karena itu Nabi Muhammad SAW tidak tahu besok terjadi apa. Pernah satu ketika ada Al-Jariyah. Jariyah itu gadis yang masih kecil. Dia bernyanyi, bersenandung lagu Bu'ath di dekat Nabi SAW. Dalam satu liriknya, Al-Jariyah ini, si gadis ini mengucapkan kalimat, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui besok terjadi apa. Mendengar itu Rasulullah SAW langsung mengingatkan, "Sah, diam, jangan ucapkan itu. La taquli hadhi." Jangan ucapkan kalimat itu. Wa quli ma qulti qablah. Dan ucapkan saja kalimat sebelumnya. Sehingga Rasulullah SAW ketika disebut, beliau mengetahui hari besok terjadi apa, beliau tidak ridho dengan itu. Nabi SAW mengingkarinya. Maka demikian pula manusia yang lainnya tidak mengetahui besok terjadi apa. Itu bagian dari takdir yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hal yang sederhana seperti ini, besok terjadi apa, manusia nggak tahu. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui ilmu yang lebih besar, kejadiannya lebih panjang, dalam arti tidak diketahui kapan akan terjadi. Maka jika dalam kejadian yang sifatnya esok hari manusia tidak tahu, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui kiamat? Kapan akan terjadi kebinasaan alam ini? Dia nggak mungkin tahu. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim bisa menghitung waktu kapan kiamat terjadi, itu semuanya adalah bohong. Di bagian akhir rahasia yang kelima yang Allah tegaskan di surat Luqman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, di bumi mana kita akan mati. Anda bisa bandingkan ini ya, ada dimensi waktu dan ada dimensi tempat. Mana sih yang lebih sulit untuk ditebak antara waktu dan tempat? Jawabannya tentu saja waktu. Karena untuk ketepatan waktu itu mungkin lebih sulit. Sebagai contoh seperti ini. Ada pesawat yang dijadwalkan akan landing di Bandara Jogja misalnya. Baik. Secara schedule akan dijadwalkan jam 1 siang. Dia akan landing. Apakah bisa tepat waktu jam 1 dia landing? Biasanya sih Pak, masih ada gesernya. Antara ke kanan atau ke kiri. Tapi yang jelas landing Jogja. Maka ketepatan tempat lebih mungkin untuk dipastikan daripada ketepatan waktu. Dengan demikian, ketika Anda misalnya mau menggunakan pesawat itu, betul nggak pesawat ini nanti akan terbang dari Jogja? Itu masih memungkinkan. Tapi jamnya berapa? Ya kira-kira jam 2. Gesernya berapa menit? Wallahu alam. Kurang lebih jam 2. Mungkin ada gesernya. Tayyib. Jika kita berbicara tentang kematian, bisa nggak orang misalnya merencanakan, saya akan mati di Jogja, atau saya ingin mati di Jogja. Merencanakan seperti itu mungkin dilakukan, tapi yang pasti kita nggak tahu. Sehingga misalnya orang merencanakan akan meninggal di satu kota tertentu, terus dia berdiam di kota itu dan nggak pernah keluar. Apakah dia bisa menjamin akan meninggal di kota itu? Nggak ada jaminan. Maka jika tempat sulit untuk dipastikan, apalagi waktu. Sehingga kalau misalnya disuruh membandingkan rencana antara mau meninggal di Jogja dengan mau meninggal hari Jumat misalnya, lebih sulit yang kedua. Karena masalah waktu itu pergeserannya sangat besar peluangnya. Berbeda dengan tempat. Karena itulah tidak ada satupun jiwa yang dinyatakan oleh Allah di sini, tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Maka lebih lagi dia tidak akan tahu kapan dia akan meninggal. Jika tempat saja sulit untuk dipastikan, apalagi waktu. Demikianlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah taala satu-satunya zat yang mengetahui hal yang gaib, dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka sikap kita, karena kita beriman kepada hal yang gaib, kita sikapi hal yang gaib sebagai hal yang gaib. Jangan kepo untuk dicari tahu, karena tidak mungkin Anda akan bisa mendapatkan ilmu tentang itu selama Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ikuti Haji Bersama ANB. Hubungi